5 hal yang harus dihindari kalau konten kalian mau FYP di TikTok. Oke, gini, biasanya yang dibahas adalah cara buat FYP kan. Nah, sekarang kita kembalikan. Karena gini, kalau misalnya cara, mungkin kalian lihat juga sih banyak video yang ngebahas. Gini loh caranya lakuin A, B, C, D, E, dan konten kalian bakal viral, dapat view banyak, ya bisa jualan, bisa dapat followers, bisa dapat endorsement, or whatever. Gitu ya. Nah, tapi ternyata sebenarnya kalau gue perhatiin nih, ada hal-hal juga yang kalau misalnya kita lakuin gitu ya, itu tuh sebenarnya gini, konten kalian tuh udah memenuhi semua kaidah FYP, harusnya masuk FYP, tapi gara-gara 5 hal ini bikin si FYP jadi nggak jadi gitu ya. Dan kadang nih yang menyebalkan ya, kalau dari pengalaman gue pribadi, kadang bisa ada hal-hal yang maksudnya apa ya, maksudnya gini loh, jadi ada hal-hal yang bikin konten kalian kayak di ban karena shadow ban dari TikTok, dan bikin misalnya katakanlah setiap post dulu rata-rata 20.000, 50.000, 100.000 gitu ya. Terus mendadak kenapa jadi 1.000, 2.000 gitu, kayak dihukum aja gitu, bener gak sih? Dan kenapa? Dan itu sebenarnya apa sih yang kejadian gitu ya? Nah, dari pengamatan gue, dari gue tanya-tanya juga orang dalam TikTok, dari pengalaman gue juga pernah kena gitu, dan kalian gue rasa kalian juga pasti banyak yang sering kena. Cuman mungkin beda ininya aja gitu, beda apa ya, beda skalanya aja gitu, beda skalanya aja. Nah, ternyata 5 hal ini bener-bener berbahaya. Oke, jadi apa aja? Oke, kita mulai ya. Yang pertama itu ketika konten kalian itu bener-bener cuma fokus sama jualan POK gitu ya. Nggak salah sih, TikTok apalagi begitu ada TikTok Shop, mereka juga pengen jualan, bener nggak? Mereka juga pengen cari cuan, bener nggak? Mereka juga pengen dapat duit. Nah, tapi ketika di konten kita jualan terus, katakanlah kalian bikin 20 konten dan 20-20-nya jualan terus gitu ya, meskipun sebenarnya soft selling sih, tapi ya tetap aja gitu loh, ketika kita terlalu banyak jualan, kadang si TikTok kayak stop, sebentar, lo ngapain nih, kecuali kalau mungkin jualan TikTok Shop ya agak lebih better, tapi tetap juga gitu. Masalahnya bukan si algoritma akunnya, tapi kayak audiens kitanya gitu, jadi kayak bosen dijualin. Apalagi kalau misalnya kalian jualan produk yang memang nggak lewat TikTok Shop. Kalau nggak lewat TikTok Shop berarti kan harus link out, bener nggak? Link out ya lebih sadis lagi hukumannya. Jadi ketika kayak gini ya fokus sama jualan, ya itu kadang kita bisa ditinggalin gitu ya. Memang sih kita cari duit, tapi ingat audiens juga kan, mereka ketika buka TikTok tuh mereka bukan lagi buka Shopee, bukan lagi buka Tokopedia, mereka tuh memang lagi mau cari hiburan, bener nggak? Makanya itu yang satu yang kadang orang sering lupain. Yang kedua, konten yang kalian buat itu kadang storytellingnya nggak baik, mungkin terlalu muter-muter, mungkin terlalu plotnya terlalu aneh gitu ya, atau memang ceritanya emang nggak menarik gitu, dan kita maksa gitu kadang, misalnya ya kadang sering juga kan kita maksa, jujur aja deh, maksa memang buat jualan, bener nggak? Jadi kayak lagi mau cerita nih, laptop gue nih bagus banget loh, saking bagusnya kalian bikin cerita emang ada dan itu nggak relate gitu. Ketika nggak relate ya udah bye gitu, karena ini bakal bikin karunya kemana, watch time. Kadang orang juga ngerasa kayak, bentar lagi nonton film nih, ceritanya kok Toto kayak gini ya, ceritanya kok Toto aneh ya, ceritanya kok Toto gini ya, bener nggak? Dan kalau nonton bioskop atau nonton film, kadang orang masih ya udahlah tungguin bentar lagi. Lu lihat lagi nonton TikTok begitu, apa nih? Swipe, bye. Dan ketika watch time kalian presentasinya nggak bagus, gitu ya, ya udah TikTok juga bakal nggak ngerekomendasiin konten kalian keluar lagi. Kenapa? Karena menurut TikTok, ya konten lu biasa aja, konten lu B aja, konten lu nggak bagus, gitu. Jadinya nggak perform dan balik lagi, view kalian bisa flop, gitu kan. Nah, terus yang ketiga, konten dengan audio dan visual yang kualitasnya kurang bagus, alias burik. Ya kalau ini ya susah ya, karena TikTok sendiri nyaranin kalau lu bikin video, bikinlah kualitas dengan video dan audio yang bagus. Gitu ya. Memang sih nggak harus pakai kamera ratusan juta gitu loh, kayak para artis gitu ya. Kalau lu lihat YouTuber terkenal, TikToker terkenal, waduh kameranya bisa ratusan juta, harga satu mobil gitu kan, buat kamera, buat lensa gitu kan. Ya nggak harus sampai sesinematik itu, tapi ya jangan sampai ketika dilihat tuh nggak enak di mata gitu. Contoh kayak ada buram-buram dikit, agak ngeblur dikit gitu ya. Jadi ya ini agak perhatikan dengan jir lah ya. Nah, atau yang keempat, nah ini pengalaman gue pribadi nih, itu kayak gini. Ketika akun kita kadang dipakai ads gitu ya, apalagi bukan ads TikTok Shop ya. Kalau ads TikTok Shop kadang agak better, nggak masalah, karena kita nyobain macam-macam nih. Bahkan gini, kita nyobain kan, kita punya satu MCN ya, manajemen creators, di mana MCN ini
Di TikTok ada, di Shopee ada, di TikTok, di Shopee sekarang kita top 3, di TikTok kita juga lagi merangkak naik dengan ranking yang cukup oke, gitu ya. Nah, dan di mana di MCN itu kita tuh sering ngasih boosting ads buat para kreator-kreator kita yang oke, yang perform. Jadi kita postingin ads gratis, mereka bisa dapetin banyak penjualan, gitu ya. Ya win-win solution lah. Nah, masalahnya misalnya gini, gua nembakin ads gitu ya di akun yang nggak sell TikTok Shop. Itu nanti misalnya gini, rata-rata video-video rata-rata berapa, total begitu ditembak ads, nanti diturun dulu gitu. Itu kalau misalnya dia nggak TikTok Shop. Yang TikTok Shop sih mending. Jadi misalnya rata-rata per video dia 10.000. Di ads jadi 100.000. Nggak di ads ya nanti balik lagi sih, masih di 8.000, 9.000, masih oke lah gitu loh. Nah, tapi kalau misalnya kita selalu ngebiasain ads, jadi kayak kita ada satu klien yang senang banget nge-ads gitu. Jadi kayak dia tuh nggak bisa dia kayak insecure gitu ya kalau kontennya view-nya kecil gitu. Jadi selalu ditembak ads lagi. Itu bikin view akunnya justru malah jadinya makin lama makin kecil. Jadi banyak yang kecil-kecil. Kenapa? Ya karena mungkin ketergantungan sama ads. Jadi ya hati-hati juga nih sama ini gitu ya. Atau yang terakhir, nah yang poin kelima ini. Nah ini juga kadang gue juga sendiri ngalamin gitu. Jadi kayak kita juga ngalamin kayak, oh ini kayaknya ada salah nih. Itu bikin konten yang gak konsisten. Konten gak konsisten itu gimana? Ya bisa macam-macam. Misalnya, katakanlah ngomong cerita ngobrol ke depan. Gitu. Nanti besok pengen nyobain, kalau gayanya gini gimana ya? Kalau gayanya gitu gimana ya? Oh, lihat punya orang kok gaya gini keren ya? Nyobain gitu kan. Dan ternyata ketika kita nyobain, view-nya gak bagus-bagus amat. Atau gini, kadang begitu dikasih bagus. Oh, kita seneng dong. Kita produksi makin banyak. Tapi yang lama kita sendiri hilang. View-nya kecil. Dan terus ketika kita di situ lama-lama kecil juga. Jadi ya kayak kita nggak konsisten bikinnya sesuatunya. Dan itu yang bikin jadinya juga si orangnya tuh kayak hilang gitu. Bisa jadi dari jenis konten, bisa jadi dari tema konten sendiri bisa ngaruh gitu ya. Nah dan bisa jadi macam-macam gitu memang, atau niche-nya udah nabrak bebas gitu ya, konten yang bukan nggak konsisten tapi konten yang memang beda-beda format. Nah ketika beda-beda format seperti itu seringnya yaitu kita bikin si TikToknya bingung. Jadi kayak dia tuh kayak, gue mau kasih lu kemana ya? Karena basicnya gini, yang perlu kalian sadar, TikTok itu satu sosmed yang beda dengan kayak YouTube, Instagram, dan sebagainya. Dimana kalau di TikTok, dia tuh konten CDP disebutnya, Content Distribution Platform. Jadi platform yang bakal mencarikan konten seperti ini. Misalnya ada orang yang suka nonton konten jenis A, dia tahu nih, oke, konten jenis A dilemparnya ke sini. Ketika lu bikin jenis A, lu bakal dilempar ke orang-orang itu, dinilainya. Nah, ketika kita bikin kadang A, B, C, TikToknya bingung, bentar, kadang A, kadang B, kadang C. Yang kejadian adalah salah distribusi. Jadinya ketika misalnya lo bikin A, dilempar ke C, yang jelas nggak suka, swipe. Dan itu yang bikin view-nya gagal. Jadi, itu dia nih tadi, 5 hal yang bikin TikTok kalian susah FYP. Coba deh, gue mau tanya, dari kalian mana nih dosa yang sering kalian lakuin?